Hai, ini video kedua nih. Lanjut. Lanjut ya. Tadi kan kita udah bahas Ready or Not yang dari sisi gue, karena gue yang udah nonton. Sekarang kita coba tanya filmnya yang Pepen tonton nih. Ya. Once Upon a Time in Hollywood. Panjang Keren ya, banget judulnya. ya kelihatannya. Judulnya panjang. Ini Once filmnya Mas Leo setelah dapat Oscar nggak sih? Iya, benar, Iya. benar. Gue baru ngeh. Iya. Ya, dia udah lama nggak bikin film. Terakhir ini bikin film. Dan film ke-9-nya Quentin Tarantino. Oke, gimana? So far gue itu kan orang yang kalau nonton film itu, kalau gue tahu bahwa itu true story, gue pasti akan, harapan gue, ekspektasi gue adalah sesuai dengan cerita asli gitu. Tapi sayangnya si Once Upon a Time in Hollywood ini tidak sesuai dengan ekspektasi gue, which is gue rasa itu adalah ekspektasi semua orang. Karena cerita tentang pembunuhan. Tunggu. Ekspektasi lu tuh apa? Ekspektasi gue adalah cerita yang sesuai dengan apa yang terjadi, karena itu ya, true story ya itu kalau menurut gue gitu. Nah, si Once Upon a Time ini sangat melenceng jauh dari film dari apa yang gue harapkan, karena cerita Sharon Tate yang bisa dibilang di massacre sama cultnya Charles Manson itu adalah cerita yang sangat terkenal di Amerika, karena Charles Manson itu termasuk satu pembunuh paling dicari di FBI. Waktu itu masuk 1 sampai 10 orang yang most wanted FBI gitu. Nah, jadi waktu gue nonton, jujur gue boring banget, dan gue mencoba menutupi itu dengan mengingat bahwa ini adalah filmnya Quentin Tarantino dan gue harus nonton gitu kan, gue harus bertahan gitu nonton itu gitu. Tapi ya memang dia mengandalkan artis Hollywood kelas atas, dari mulai Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, you name it, semuanya ada di film dia. Kelas atas, kelas A lah ya. Kelas A semuanya gitu. Tapi memang eksekusinya terakhir yang agak-agak seru itu hanya 10 menit, 15 menit belakangan. Terakhir? Ya, dari 3 jam film hanya itu yang bikin kita agak, oh ini bukan sih pembunuhannya, ini bukan sih gitu. Sisanya menceritakan tentang karakter fiktif si Leonardo DiCaprio sebagai bintang Hollywood, pemain film tapi karirnya udah mulai redup, makanya dia bermain di film televisi gitu. Dan Brad Pitt itu hanya berperan sebagai stuntman-nya dia, dan dia itu membantu semua aktivitasnya Leonardo DiCaprio ini gitu. That's it. Oke. Yang bikin film ini gregetnya buat gue lumayan lah ya, itu soundtracknya. Soundtracknya 70-an semua, keren. Keren semuanya, musiknya keren. Sesuai usia lo ya. Dan detailnya karena Quentin itu terkenal dengan detail film yang sesuai banget dengan background ceritanya. Jadi kalau kayak dulu film dia apa tuh Mas yang lama banget itu yang pernah gua review tentang cowboy, itu semua backgroundnya, gelasnya, makanan itu semua tuh bener-bener eranya cowboy. Nah kalau yang ini eranya 70-an, itu bener-bener musik, mobil, rumah, baju, dandanan, semuanya itu bener-bener plak 70-an, dan gue salut. Gue kalau Quentin itu, ya gue selalu lihat itu adalah gaya pengkameraannya. Betul. Gaya pengameraannya itu dia tuh selalu unik. Kayak di Inglourious Basterds ya. Itu kayak tiba-tiba kayak seolah lu kameranya itu di dalam bagasi, padahal bukan dari dalam bagasi, jadi kayak dari bawah. Nah kalau yang film cowboy itu gue juga lupa judulnya, itu juga ada khusus. Kalau di sini ada nggak? Kalau ini itu dia, jadi dia tuh apa lu udah ketutup sama boringnya tadi? Sebenarnya sih enggak, gue adalah orang yang sangat positif. Jadi gue mencari sisi positif di saat gue merasa sangat boring pun gitu. Jadi selain tadi skornya, terus detailnya, gaya kameranya si Quentin juga keren. Dia suka ngambil long shot, jadi yang jalan pelan, terus tiba-tiba ngambil jauh gitu kan, ngambil orangnya itu ini banget lah. Maksudnya terasa banget di film ini gitu. Dan gue rasa
dia tuh awalnya tuh ngambil hitam putih, terus tiba-tiba jadi color, terus nanti tiba-tiba lu dimasukin ke flashback kamera yang itu loh mas, yang suka ada gitu-gitu tuh, gitu-gitu gue nggak ngerti namanya apa, tapi nanti tiba-tiba ada begitu. Pokoknya memang nyeleneh lah, ini orang memang nyeleneh, dan memang nggak semua orang bisa menikmati filmnya Quentin. Buat lo yang belum nonton, kalau memang mau nonton ya nonton, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Dari 9 film, menurut lo ini? 9 film? 9 filmnya Quentin? Ini yang urutan keberapa? Oh my god, berapa ya? Pusing gue mikirinnya. Atau di emang turutan atas, tengah-tengah atau bawah lah? Bawah lah. Bawah? Karena yang pertama tetap pasti film Pulp Fiction, Kill Bill, Inglourious Basterds, dan ini gue nggak terlalu hafal juga sih semua 9 filmnya Quentin, tapi yang ini jelas gue kurang menikmati. Tapi gue tetap bingung kenapa IMDb ratingnya 8,5. Tapi ya sudah lah ya, apalah gue yang kaleng-kaleng ini. semoga dari review kita berdua teman-teman bisa mendapatkan pencerahan. Oke, kan lebih rendah. Nilainya dari 1 sampai 10. 6. 6? Filmnya Quentin 6. Walaupun ada Brad Pitt. Gila, gue Brad Pitt tua banget. Gak mau, gue males ngeliatnya. Oke, segitu aja. Sip. Thank you, Pen. Thank you teman-teman yang udah nonton. Review kita selanjutnya. Dah.